Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jemaah iman rahimahumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam yang telah mendorong kita hari ini hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, hadir berada di tempat terbaik, di shaf terbaik, di barisan terbaik,
di Masjid Muhammad Nasir, mudah-mudahan segala upaya kita, segala perjuangan kita, dan niat yang hari ini kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diterima dan diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, suri teladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Jumat rahimahullah, alhamdulillah hari ini kita berada di tengah-tengah bulan Sya'ban. Sebagian besarnya menyebutkan nisfu Sya'ban, Jumat yang berkah, Jumat yang istimewa. Mudah-mudahan keistimewaan Jumat ini bisa kita maksimalkan benar-benar untuk kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, sekaligus kita beramal dengan sebaik-baik mungkin amal yang bisa kita lakukan, dari sedekahnya dan dari amal-amal yang lainnya. Mudah-mudahan bulan yang bagus ini, bulan yang istimewa ini akan mengantarkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jemaah Jumat rahimahullah, dalam hitungan hari kurang lebih 15 hari ke depan, insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan itu akan memberikan berbagai rahmatnya bagi kita semuanya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita agar kita, umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkannya dengan baik, menyambutnya dengan baik, agar kehadiran Ramadan yang baik itu betul-betul kita bisa jalankan dengan amal-amal terbaiknya. Oleh karenanya, dalam kesempatan Jumat yang singkat ini, izinkan khatib menyampaikan beberapa wasiat dari Allah dari Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bifadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wallahu a'lam bimuradik. Jemaah Jumat rahimahullah, pada ayat 57 surat Yunus, Allah mengingatkan kepada kita dan menyeru kepada semua umat manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dengan kesungguhannya Allah menegaskan, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah aku turunkan, telah aku datangkan kepada kalian mau'izah, pelajaran yang baik bagi kalian, yang datangnya dari Tuhan kalian, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Para ulama menyebutkan mau'izah min rabbikum ini adalah Al-Quran. Sehingga ayat ini berbicara tentang Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dengan fungsinya. Apa fungsi Al-Quran dalam ayat ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa fungsi Al-Quran
Al-Quran diturunkan untuk kita, wa syifaun, yaitu sebagai obat, lima fi sudur, bagi hati kita yang merasa gelisah, obat penenang bagi masalah-masalah dalam kehidupan kita, obat yang bisa memberikan ketentraman dalam jiwa kita. Kalimatnya Allah sebutkan syifaun, obat. Sama seperti halnya obat yang kalau kemudian seseorang terkena penyakit atau yang menderita sakit kemudian minum obat dengan izin Allah bisa sembuh, maka Al-Quran mempunyai fungsi bisa menyembuhkan penyakit. Karena ada obat atau ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis, ada juga penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh medis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Quran mempunyai fungsi yang begitu sangat luas. Sifatnya wa syifaun, bisa mengobati segala penyakit yang dialami oleh manusia dalam hatinya, stres, galau dan lain sebagainya, gundah gelisah dan yang lainnya. Itu pertanda dia jauh dari Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa syifaun min rabbikum, Al-Quran mempunyai fungsi dapat menenangkan hati kita. Maka kalau kemudian di antara kita sering mengalami masalah dalam hidup, hati tidak tenang, walau pekerjaan sudah ada, uang sudah ada, keluarga sudah ada, jabatan mentereng, tapi hati masih galau dan tidak tenang, maka kunci ketenangannya adalah dekati Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran di sisi lain kemudian Allah sampaikan kepada kita sebagai petunjuk, petunjuk bagi kita dalam kehidupan, di mana kita tidak akan mendapatkan lampu, tidak akan mendapatkan cahaya kalau kemudian kita tidak mendapatkan penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka petunjuk hidup dalam diri kita ada pada Al-Quran jika kita menginginkan kehidupan kita baik, lancar dan menenangkan jiwa kita. Oleh karena itu, jamaah rahimahumullah, Al-Quran juga kemudian Allah sampaikan mempunyai fungsi sebagai rahmat bagi kita. Al-Quran diturunkan agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Rahmat adalah kasih sayang. Maka bagi siapa yang sering dia membaca Al-Quran, bagi siapa yang dia sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah rahmat Allah, kasih sayang Allah, kedekatannya dengan Allah akan semakin nyata dan Allah akan semakin memberikan petunjuk dalam hidupnya, dalam ketenangan hidup di dunia ini. Jamaah Jumat rahimahumullah, itulah fungsi Al-Quran yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Maka kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul bi fadlillah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Wa bidzalika falyafrahu, maka ketika kalian mendengarkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu dengan fungsi-fungsinya, dengan manfaat-manfaatnya yang begitu sangat besar sebagai sebuah karunia yang besar bagi kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyafrahu, maka berbahagialah kalian semuanya. Para ulama menyebutkan falyafrahu
bersiap-siaplah kalian untuk mencapai kebahagiaan itu. Bersiap-siaplah kalian untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Al-yafrahu fabidzalika mimma yajma'un. Jemaah-jemaah rahimahumullah, para ulama memberikan penjelasan dari bagaimana cara kita menyambut dan mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Paling tidak ada beberapa hal yang harus kemudian kita perhatikan berdasarkan ayat yang tadi dibacakan. Yang pertama, persiapan kita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan tentu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyafrahu, kebahagiaan kita, kebanggaan kita, kerinduan kita ingin bertemu dengan Ramadan tentu harus dengan rasa cinta. Harus dengan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata ada sebagian besar dari masyarakat, ada sebagian besar dari manusia yang ketika datang bulan Ramadan justru dia malah tidak suka. Maka dari hal ini, kesenangan kita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kebahagiaan kita dalam memasuki bulan Ramadan adalah bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika ada di antara orang yang datang bulan Ramadan kemudian dia tidak suka, maka ini adalah bentuk kekufurannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyafrahu, berbahagialah kalian dengan informasi yang disampaikan bahwa akan datang bulan Ramadan sebagai bentuk keimanannya. Maka kita sudah semakin rindu ingin bertemu dan berjumpa dengan Ramadan. Kerinduannya dilandasi dengan rasa cinta iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan adalah al-ilmu. Ilmu menjadi penting bagi kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ibadah adalah, puasa adalah ibadah yang begitu sangat tinggi. Tidak mungkin seseorang bisa beribadah dengan baik tanpa ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita cara menyambut datangnya bulan suci Ramadan, perbanyak ilmu, persiapkan ilmu. Maka dalam rangka kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bersemangatlah kita. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bersemangatlah kita dalam talabul ilmi. Bersemangatlah kita dalam menuntut ilmu, datang ke majelis-majelis taklim, datang kepada guru-guru kita, buka lagi buku-bukunya, fikih-fikih puasanya, fikih Ramadannya. Karena itulah yang nanti akan menuntun kita di dalam ibadah puasa Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kami shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada bulan puasa orang-orang ramai puasa. Tetapi kata Nabi, di antara kebanyakan mereka justru tidak mendapatkan pahala apa-apa. Illa al-ju' wal 'atas, kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Kenapa demikian? Karena mereka berpuasanya tidak menggunakan ilmu. Tidak paham apa yang kemudian mengurangi pahala berpuasa, apa yang bisa menambah pahala puasa, apa yang bisa mengurangi bahkan membatalkan puasa. Banyak orang yang tidak tahu. Yang penting batur sahur, batur buka, minum. Kelompok inilah yang kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sebagai kelompok yang merugi. Kenapa? Karena puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak paham ilmu puasa. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimahumullah, agar kita mendapatkan pahala yang istimewa di bulan puasa, maka ilmui puasa Ramadan dengan
Hari ini mulai kita bersemangat mencari guru, mendatangi majelis-majelis ilmu, agar puasa yang akan kita hadapi betul-betul bisa menjadi bekal bagi kita. Yang ketiga, yang harus kita persiapkan dalam menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan ketika kita akan berpuasa adalah kebersihan tubuh. Kebersihan hati menjadi sangat penting untuk kita lakukan, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tapi masih membawa penyakit hati, ada iri, ada dengki, ada permusuhan yang belum diselesaikan masalahnya, ada perselisihan yang belum selesai untuk saling memaafkan di dalamnya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa mereka tidak akan bernilai apa-apa, karena ada unsur kotorannya hati yang terbawa sampai kemudian ibadah. Ramadan sering disebut dengan bulan suci, maka sucikan hati kita dari hal-hal yang dapat mengotori jiwa kita. Yang selanjutnya adalah kebersihan fisik kita. Fisik kita harus bersih, badan kita harus bersih, pakaian kita harus bersih. Jangan sampai ketika kita ibadah di bulan Ramadan, sedang puasa, sholat tarawih, pakaian kita pakaian yang kotor. Pakaian yang kotor yang dimaksud adalah pakaian-pakaian yang didapatkan dari hal-hal yang tidak jelas. Pakaian-pakaian yang diambil dari yang bukan haknya. Oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya fisik harus kemudian bisa kita yakinkan pakaian kita pakaian bersih, suci zatnya, suci haknya. Kemudian tempat-tempat kita beribadah, masjid dan lingkungannya harus bersih. Oleh karenanya sunnah di dalam menyambut bulan suci Ramadan bersih-bersih tempat ibadah kita, termasuk salah satu di antaranya adalah rumah kita. Karena rumah akan menjadi pusat ibadah. Apalagi bagi kita yang mempunyai istri, mempunyai anak perempuan, tentu rumah adalah akan menjadi pusat ibadahnya. Maka rumah yang bersih, rumah yang nyaman, rumah yang rapi adalah rumah yang tentu nanti akan membawakan ibadah kita di bulan puasa akan menjadi lebih khusyuk. Inilah jemaah Jumat rahimahumullah, beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengabarkan kepada kita akan datang bulan Ramadan, maka berbahagialah bagi kita, berbanggalah kita sebagai seorang muslim karena kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bersegera, bersemangat mulai dari hari ini. Kita ada kesempatan waktu kurang lebih 2 pekan atau 15 hari. Hari ini kita harus mulai membiasakan diri melakukan kegiatan-kegiatan yang baik yang akan kita targetkan selesai dari bulan Ramadan. Karena tidak mungkin kita akan bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang berat di bulan Ramadan kalau tidak diawali sekarang. Kita bisa melihat bagaimana semangat masyarakat kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan hanya di awal-awal saja. Setelah itu kemudian banyak yang berguguran di medan juang. Kenapa? Karena mereka merasa capek, karena mereka merasa lelah, dan mereka tidak terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Maka biasakan dari kita hari ini mulai baca-baca Al-Quran, walaupun hanya 1 halaman, tapi akan menjadi sebuah kebiasaan yang mudah-mudahan nanti terbawa sampai Ramadan. Biasakan kita berinfak, walaupun hanya 2.000, walaupun hanya 5.000 kecil, tapi kita biasakan itu adalah bagian dari yang kita targetkan. Ramadan harus selesai 1 bulan. Sedekah saya, infak saya, bahkan zakatnya pun begitu. Amalan-amalan ibadah yang lain harus diawali dari sekarang sebagai sebuah pembiasaan. Mudah-mudahan datangnya bulan Ramadan akan memberikan keberkahan bagi kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa balighna Ramadan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu wa qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Silakan di TikTok yang di depan kita makan ya. Dan di dalam duduk di pastikan dirapatkan diuruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تسووا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Nanti ya, nanti dulu ya, nanti dulu ya. Kita paling di kamu ya. Hah? Iya kamu. Ya. Itu kemana ya? Itu benar. Benar. Nah, jadi ini aku udah keluar. Ada depan ya, aku ada yang baru tutup. Ada. Yang 3 bulan lagi. Gitu ya.